Selanjutnya kita masuk pemrograman. Instalasi IDE. IDE apa kemarin? IDE apa? Integrated Development Environment. Nek di bahasa Indonesia no, lingkungan pengembangan terpadu. Aplikasi pengembangan gampang ngono ya, untuk gawe program ya. Untuk memprogram bahasa C yang dapat digunakan secara gratis yaitu kode blok. Ini sudah saya coba nginstal, ternyata ribet. Gini juga ribet ya. Cara instalasi yang diberikan ialah untuk dua sistem operasi yaitu Windows dan Linux. Komputer kita Windows atau Linux? Windows. Kenapa? Karena sudah dicekoki dari kecil Windows ya. Sebelum lanjut pastikan kalian telah mengetahui versi sistem operasi yang kalian gunakan. 32 bit atau 64 bit? Windows kalian 32 bit atau 64 bit? Untuk mengetahui, lihat di start menu ini ya, klik kanan, sistem, ada ya. Sistem, ini ada sistem type, tipe ya, 64 bit. Ini 64 bit. Apa sih bedanya 32 bit dan 64 bit? Kalian kalau dulu ya, gambar lebih halus. Kalau dulu kecepatan lebih tinggi, gambar lebih halus 2 kali. Ya, kalian tahu DOS? DOS itu 16 bit. Ya, Sega itu 16 bit. Nintendo itu 8 bit. PlayStation itu 32 bit. Ya. Sega Saturn, Nintendo 64 itu 64 bit. PS2 128 bit. Nah, itu halus grafisnya ya. Kehalusan grafis. Ini mengetahui grafisnya. Apa grafisnya apa? Sistemnya 64 bit. Selanjutnya ini perintahnya tadi ya. Dari Microsoft Windows klik ikon My Computer ya, ini My Computer ini ya, start menu atau display C, kemudian klik properties. Ini kalau Windows bukan Windows 10 ya. Kalau Windows 10 sudah ada praktis ya. Klik kanan start menu, sistem, wes ketok 64 bit. Nama komputer ini MM30SD. Sekarang kalau menggunakan kode blok itu gimana sih? Sudah saya install, ternyata pusing juga ini loh ya. Leren install, suwi, ada 100 berapa? 130 mega, aku download, baru install, ribet juga. Mana lo kok udah jalan? Saya jalan kan tidak bisa nih, kode blok. Oh, tidak bisa ya, wes gak usah nih, ora usah ya, gak oleh ya. Ini tulisannya menggunakan bahasa C. Kita masuk ke compiler, HTTP diabaikan saja, langsung ketik onecompiler.com ya. onecompiler.com. Kita bahasanya apa? C, gitu ya. C. Lalu kita ketik. Nah, ketik atau kopas? Ya, bahasa pemalas nih ya. Ini identifikasi atau istilahnya menunjukkan program pertamaku. Membuat program untuk mencetak Halo Dunia. Untuk membuat tulisan Halo Dunia di bahasa pemrograman itu ora kaya ngetik nggone buat ngono ndak. Halus masuk include studio, main itu main program, baru cetak printf Halo Dunia. Ini kowe jaluk matengan ya, tak kopas, tak taruh di apa? Taruh di sini. Kowe kan pemalas-pemalas ya. Nah, ketimbalan gurune apa gurune ketimbalan kowe ya. Kita paste taruh sini ya. Paste. Program pertamaku. Yang dikasih garis miring dan bintang itu tidak akan dieksekusi. Ya, tidak akan dijalankan. Istilahnya untuk inisialisasi iki keterangan kode ini keterangannya ini namanya program pertamaku. Keterangan deskripsinya membuat program untuk mencetak Halo Dunia. Tulisan Halo Dunia saja itu gawe program koyo ngene ya. Sudah? Kalau sudah klik run.
Simsalabim, halo dunia. Nah, kalian tinggal kopas ya. Tapi kalau mau ngetik sendiri silakan ya, silakan. Kalian mau ngetik sendiri atau kopas? Ya, saya tunggu kopasnya. Setelah kalian mengetikkan ya, istilahnya kalian kopas ya. Untuk mengetik halo dunia itu ada apa syarat-syaratnya? Harus ada kurung kurawal. Semua program yang dijalankan itu harus di dalam kurung kurawal. Ada kan ini? Lalu in main ini apa? Inti program. Kalau di bahasa web itu menggunakan body ya. Ada head, ada body, ada kaki apa ya, footer ya. Kalau di sini in main ya. Program utama istilahnya ya. Output bisa dilihat dari sini. Ini ya, halo dunia. Selanjutnya langkah kedua. Pertama, buka kode blok gak usah ya, Gini, kemudian pilih file new, empty file gak usah ya. Cuma kalau kalian menggunakan compiler ini, one compiler ini, kalau mau nyimpan gimana? Ada fasilitas nyimpan enggak ini? Download ya, kalau mau disimpan filenya. Ya. Download. Jadi main C. Oh iya, kasih nama. Ini kasih nama juga ya ini. Dikasih nama apa? Program pertama, apa jenengmu ya? Guru 1. Latih guru ya. Latih. Ini guru 1. Kowe jenengmu dewi-dewi ya. Kalau sudah di download. Nah, ini sudah jadi filemu. Filemu itu file bahasa C ya. Main C nanti namanya ada C-nya ya. Plus C. Titik C. C-nya jangan dihilangin. Download. Nah, ada titik C ya. Karena bahasa C ada titik C. Kalau C++ titik CPP ya. Kalau rename setelah titik jangan dihapus. Titik C-nya jangan dihapus gitu ya. Kalau sudah dihapus tambah DW titik C gitu ya. Selanjutnya untuk nambah new, klik ini bisa, klik ini bisa. Pilih yang mana? Klik ini loh ya, new ya. Nah. Oh, kok masih gini? Klik new. Ini kosongan ya, dianggap kosongan. Nah, error karena tidak sesuai. Set new. Ketika kita klik new, ini contoh yang tadi masih ada sisanya ya. Kita lihat bukunya. Kompilasi, Ctrl F9, kita tinggal run ya. Terakhir pilih build, run atau tekan F10 untuk menjalankan program. Setelah dikompilasi dan jalankan, program ini akan mencetak keluaran ke layar monitor yang berupa sebaris teks bertuliskan halo dunia. Praktik baik pemrograman. Saya lanjutkan ya. Praktik baik pemrograman. Sambil kalian mempelajari buku ini akan disisipkan praktik baik pemrograman. Praktik baik ini, praktik baik itu bahasa Inggris ya. Best practice. Tapi ini di bahasa Indonesia malah wagu ya. Praktik baik itu apa? Best practice ya. Praktik baik ini kalian terapkan dalam kegiatan programan seterusnya, termasuk pada topik dan konsep yang belum tercakup dalam aktivitas ini agar terkumpul dengan rapi. Kalian boleh menambahkan praktik baik lain, best practice lain yang kalian anggap perlu. Tuliskan praktik baik atau best practice kalian dalam buku kerja kalian. Punya buku kerja? Buku kerja, buku tulis ya. Pemrograman profesional harus menaati aturan-aturan yang lebih ketat. Beberapa perusahaan seperti Google bahkan mempunyai konvensi kesepakatan dan juga dikaitkan dengan bahasa pemrograman yang dipakai. Penasaran? Silakan lihat contohnya di Google GitHub IO Style Guide. Gak usah ya, pintu loh. Gak usah. Selama kelas 10 kalian akan menuliskan banyak program kecil-kecil yang perlu kalian simpan untuk bahan belajar. Bla 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 mau Program kecil ini ibarat potongan puzzle yang kelak dapat kalian ambil di
dan dirangkai menjadi suatu yang besar. Berikut best practice dalam pemrograman serta mengelola direktori dan berkas tempat menyimpan kode program. Selalu tuliskan nama file tempat menyimpan potongan kode sebagai baris pertama kode. Nah, kasih nama file. Karena kode ketika dibuka ora ngerti iki nggo apa leren mbok apa istilahnya dianalisis ini program apa ini ya, dikasih contoh di atas file itu loh ya, tadi dikasih apa bintang garis miring bintang itu loh ya, itu menginisialisasi, selalu menuliskan, terus menuliskan untuk apa potongan kode program ditulis, digo apa supaya besok kalau pakai bisa gitu ya. Menuliskan komentar yang perlu untuk sekumpulan kode pada contoh program di atas. Bagian komentar atau menuliskan apa yang dilakukan oleh program, komentar tidak akan dieksekusi oleh kompilator. Komentar apa? Ini loh, ini komentar sing deskripsi ini loh. Membuat program untuk mencetak Halo Dunia. Ini tadi namanya baris pertama program itu loh ya. Dikasih apa? Garis miring bintang, bintang garis miring supaya untuk ingat-ingat. Selanjutnya A ditulis dalam satu baris. Ditulis ini loh ya. Satu baris diawali dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Ditulis dalam satu baris dengan awalan garis miring lurus. Ada dua cara. Yang satu menggunakan garis miring bintang diakhiri bintang garis miring. Yang kedua dikasih garis miring 2. Ini ya. Garis miring 2 ini kalau ditulis di belakang apa? Di belakang coding ya. Di belakang main ya. Kalau di sini di atas menggunakan ini. Ini istilahnya tadi apa? Yang terakhir menuliskan komentar yang perlu. Main, fungsi utama program. Main itu utama ya. Fungsi utama. Printf mencetak Halo Dunia ke layar. N berakhir. Return program berjalan dengan benar. Kalau program berjalan benar, return 0 ya. Kalau tampil error. Ini tentang apa istilahnya? Pemahaman coding ini. In main itu apa sih? Fungsi utama program. Printf apa sih ini? Mencetak Halo Dunia. Printf itu mencetak. Ya. Kenapa harus ada tanda kutipnya? Tanda kutip ini string ya, tidak dijumlah, tidak dikalkulasi. Kenapa ada n? Tanda satu baris ya. Lanjut, jawablah pertanyaan tersebut dalam lembar refleksi pada buku kerja dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. Gak usah. Struktur program bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa yang terstruktur. Beberapa struktur dasar pada program bahasa C telah terlihat pada program yang kalian tulis sebelumnya. Untuk memudahkan penjelasan, kode program berikut akan diberi nomor baris di bagian kiri. Penting, jika kalian ingin mencoba menjalankan contoh program dengan nomor baris seperti di bawah ini, kalian tidak perlu mengetikkan nomor baris tersebut. Ya, seperti ini dikasih nomor baris nanti. Wah, kon macam ini malas. Halo Dunia N yang diberikan pada parameter fungsi tersebut, karakter N yang ada pada kalimat tersebut akan dicetak oleh program sebagai baris baru, new line. Ya, kalau tidak kami kasih N, perintah 2 kali, Halo Dunia akan jajar-jajar. Ya, N itu satu baris, baris baru. Pada baris keempat terdapat sebuah pernyataan return 0, penjelasan ini ada ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Apabila program berjalan dan berhenti dengan benar, sistem operasi akan memperoleh nilai 0. Nilai selain 0 akan menjadi tanda bahwa program tidak berhenti dengan benar. Untuk saat ini yang perlu kalian ketahui ialah pernyataan ini perlu diletakkan di akhir blok fungsi main pada program yang kalian tulis. Kalian dapat memodifikasi kode program tersebut dan menjalankannya kembali dengan melakukan beberapa perubahan. Misalnya, ubah kalimat Halo Dia menjadi Hello World. Cetak 2 baris kalimat di layar yaitu Halo Dunia dan saya siap belajar pemrograman. Coba cetak 2 baris kalimat di layar. Gimana caranya? Oh, tinggal tulis 2 baris, tinggal copy,
Prakteknya tinggal ini aja di copy. Printf what. Ini tidak ada n-nya ya. Coba ini kalian hello dunia, hello world, dan apa tadi? Saya siap belajar apa tadi? Oh, malas nulis ya. Halo dunia, saya siap belajar bahasa pemrograman. Ini kalian tahu bedanya ono n karo ora. Saya siap bahasa alah. Ini ya, saya siap belajar bahasa pemrograman. Dijalankan bisa enggak? Oh, salah. Kenapa salah? Oh, kutip lorone salah. Nek kopak salah nggak kono ya. Kutip loro jadi kutip yang lain. Ini ya, coba jalankan. Run. Halo, what? Saya siap belajar pemrograman. Kenapa kok terus? Karena tidak kamu kasih n. Garis miring n untuk ganti baris. Ya, coba di run. Loh, errornya. Apa yang salah? Oh, n-nya itu sebelum kutip run. Halo bot, saya siap belajar pemrograman. Ya, ini contoh. N itu gunanya apa? Seperti gunanya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut. Setelah berhasil, ke langkah selanjutnya. Komponen program dalam bahasa C. Penyusun bahasa C ada kata kunci, identifier, variabel, tipe data, dan konstanta. Kata kunci keyword. Kata kunci merupakan kata yang telah memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah oleh pemrograman. Dengan kata lain, kalian tidak dapat menggunakan sebagai suatu identifier. Terdapat 32 kata kunci standar pada bahasa C, yaitu auto double instruct break. Ya, ini kata kunci. Ini sudah digunakan sistem bahasa C. Ora iso menggunakan neh. Tidak bisa jadikan variabel atau yang lain atau nama fungsi. Lanjut. Bayangkan dengan hanya 32 kata kunci kalian bisa menulis program apa saja dalam bahasa C. Masih ingat fungsi di Excel? Sum untuk apa? Count untuk apa? If untuk apa? Ada kan? Nah, ini dalam bahasa C ada auto, ada double, instruct, break, else, long. Ada if juga? Ada. Do ada, union, continue ada. Identifier. Yang pertama keyword, yang kedua identifier. Adalah nama unik yang dapat kalian ingat yang diberikan ke dalam entitas program C seperti variabel dan fungsi. Identifier terdiri atas rangkaian karakter dengan aturan tertentu. Istilahnya membuat apa variabel seperti hutang atau apa tadi kemarin apa jumlah bayar, bisa kalian jadikan identifier. Syaratnya tidak boleh sama dengan kata kunci ya, tidak boleh menggunakan identifier nama ini. Disusun dari kombinasi huruf besar dan kecil. Besar dan kecil, angka dan underscore. Boleh besar, boleh kecil, angka dan underscore. Harus dimulai dengan huruf atau underscore. Tidak boleh spasi ya. Underscore itu apa ini loh ya? Kutip bawah ini loh ya. Harus dimulai dengan huruf. Tidak boleh angka jadi. Sebentar. Bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Kamu membuat nama aku, A besar dan A kecil nanti akan berbeda. Ini sama dengan bahasa web ini, C ya. Sedangkan di Excel besar kecil sama ya. Kalian if cilik karo if gede podo. Sum besar sama sum kecil podo. Tapi di bahasa C, oh itu kalau ini, itu kalau apa ini? Keyword ya. Kalau ini besar kecil, oh di Excel sama kok ya. Tabel bantu besar sama kecil sama. Tapi kalau di bahasa C ini sensitif. Praktik baik best practice pemrograman. Walaupun dengan aturan di atas kalian dapat membuat identifier dengan sangat bebas.
Keterbacaan kode program menjadi penting. Beberapa praktik best practice yang perlu kalian ketahui untuk menghindari kebingungan dalam membaca dan menulis kode ialah seperti berikut. Nama diawali underscore digunakan untuk keperluan tertentu dan tidak seharusnya digunakan dalam membuat program di unit ini. Nama variabel dan fungsi harus ditulis dengan huruf non-kapital. Variabel dan fungsi ini apa ya? Best practice sebaiknya ya, saran. Boleh sih kalian bebas, tapi sarannya seperti ini. Dapat menggunakan teknik menulis dengan standar camel case. Huruf awal kata selain kata pertama ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, total harga barang, nama mahasiswa, ini ya. Kalau lebih dari satu kata, ini ya. Total harga barang beda kan? Nama mahasiswa. Ini orang bisa ini orang begitu nama malah keliru ngono ya. Nama maha apa gini. Hindari menggunakan identifier yang mirip dalam satu kode program. Misalnya total harga dengan total underscore harga. Ini ya. Kenapa? Nanti kalau sampai coding tingkat lanjut kamu bingung. Ini total harga sing dia. Oh ya, sebentar. Saya lanjutkan. Total harga tidak hindari gunakan identifier yang sangat mirip. Total harga tanpa spasi, tanpa underscore, dan total harga pakai underscore ya. Total harga huruf kecil dan huruf besar dan jangan ya. Hindari identifier yang terlihat mirip, misalnya karakter I dan 1. I1 dan I kecil. Oh, I besar, 1 dan I kecil, hindari ya. Barangkali kalian menggunakan coding 1, coding I kecil atau nama 1 ya. Identifier harus bersifat mnemonic. Apa itu mnemonic? Untuk variabel artinya identifier variabel tersebut harus menunjukkan isi dari variabel tersebut. Untuk fungsi identifier menunjukkan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut. Seperti kalian sum itu apa? Menjumlah ya. Apalagi count untuk menghitung, gitu ya. Ojo mbok jenengi liya ya. Count jebule nggo jumlah, sum jebule nggo menghitung data. Membingungkan ya. Nanti kalau kalian lanjut ketika codingnya sudah banyak, bingung sendiri. Dalam dunia pemrograman ada beberapa nama variabel yang menjadi kebiasaan untuk dipakai. Misalnya nama variabel untuk mengunjungi elemen tabel dipakai. Mengunjungi elemen tabel dipakai indeks I, J, dan K. Konstanta dinamai dengan huruf kapital, misalnya P. Tipe data. Komputer dapat mengolah data yang beragam. Pada dasarnya data yang diolah oleh komputer, baik berupa numerik ataupun karakter, akan disimpan dalam bentuk biner. Masih ingat biner? 0 dan 1. Walah lali neh ya. Oleh karena itu nilai yang kalian masukkan dalam komputer pastilah akan disimpan dalam bentuk biner. Program perlu mengetahui bagaimana bilangan biner dibaca, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk memberitahu program tentang data yang kita simpan pada variabel tersebut. Hal ini diakomodir melalui tipe data. Suatu tipe data akan memiliki nama tipe, jenis, dan data yang disimpan. Dan tentang yang berbeda, pada bahasa C terdapat beberapa tipe data dasar yang dapat digunakan. Nah ini, saya pause. Ini tipe data bahasa C. Kalau tipe apa di Excel apa? Kalau kalian Excel paham ya. Kalau tipe apa sih? Contohnya accounting. Tipe numerik apa currency ya. Lalu teks, lalu numerik apalagi ya. Yang di Excel itu loh ya. Ada date, tipe date itu kan. Nah, itu tipe di Excel. Kalau di bahasa C ada in, bilangan bulat. Bilangan bulat ini digitnya terbatas. Ya. Berapa? Min 2,1 kali 10 jadi 0,0000 ya, min 0,000 pangkat 9 tulis 9 ya. Sampai 2,1 jadi nolnya 9. 9 digit. 2111 atau gimana? 21111.
9 digit berapa? 2 berapa ya? 2 miliar ya gampang ya. 2 miliar. 2 miliar lebih 100 juta ya. Rentangnya gitu ya. Short bilangan bulat 2 bit lebih kecil. Bilangan dari min 32.000, berapa sampai 32.000. Short long bilangan bulat 8 bit lebih besar dari yang atas. Ini ya. Min 92 sampai 92 pangkat 8. Float bilangan real. Masih ingat bilangan real? Apa? Bilangan real yaitu bilangan real leren googling ya. Float itu bilangan real 4 bit. Double bilangan real 8 bit. Ini ya. 4 bit itu 4 apa ya istilahnya 4 karakter kalau di apa string ya, tapi kalau di sini beda. 1,2 Kak. 1,2 dikali 10 pangkat 38. Jadi 38 digit ya. Sampai 3,4 ini angkanya. Bilangan real yang float, yang double 2,3, wah pangkatnya akeh nulis ngasih piro ngono ya. Ora usah dihitung ya. Char karakter. Karakter 1 bit. Main 127 sampai 128. Rentangnya ya, karakter. Perhatikan bahwa rentang yang diberikan memiliki nilai negatif hingga positif atau disebut type data sign. Apabila kalian menambahkan kata kunci unsigned di depan tab data, tipe data tersebut hanya akan menampung bilangan positif. Nah, unsigned di depan tipe data. Rentang 0 hingga 2. Terus jumlah bit ke min 1 atau berapa. Ini kalau kalian unsigned, jadi yang positif saja. 0 dari 0 hingga berapa? Positif kan dari 1 kan? 0 itu masuk positif atau enggak? Bilangan positif atau negatif? Enggak, dua-duanya ya. Praktek baik best practice pemrograman. Gunakan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebagai contoh saat mengolah data usia manusia, dalam satuan tahun, kalian cukup menggunakan tipe data short. Kan enggak mungkin umurmu piro 1,5 tahun, enggak mungkin ya. Kecuali usia apa? Usia hamilmu berapa? 1,5 bulan. Astagfirullah. Tipe data short yang memerlukan memori lebih kecil. Kenapa? Nanti memori besar-besar akan memperlama proses compile, ya. Ketika kalian nanti membuat program yang mengolah dan menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar, praktik ini dapat membuat program kalian berjalan dengan kebutuhan memori yang lebih efisien, ya. Istilahnya ya, kue numpak angkot wong siji ojo numpak angkot, ojek ae ngono ya. Wong siji kok nyewa angkot, wah boros ya. Variabel. Loh, tadi sampai mana kok tekan variabel? Oh, 3 tipe data. Variabel. Pada matematika kalian mengenal variabel sebagai sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai. Contohnya X, Y, Z. Benar ya? 2X ditambah Y. Berapakah X? Nah, berapakah Y? Itu variabel ya. Bisa berubah-ubah. Variabel pada program memiliki fungsi yang sama. Nilai yang diberikan pada sebuah variabel akan disimpan di memori komputer. Komputer memberikan alamat pada alokasi memori tersebut yang sulit diingat oleh manusia. Oleh karena itu, variabel diberikan nama simbolik yang mudah untuk diingat oleh kalian dengan menggunakan identifier. Dalam bahasa C, variabel perlu dideklarasikan dengan memberikan tipe data dan identifier sebelum data digunakan. Deklarasi dapat dilakukan dengan menggunakan pernyataan berikut. Type data, nama variabel. Ya. Tipe data itu apa? Tadi, short atau apa gitu ya. Nama variabel apa? X, Y, Z ya, boleh. Pada saat deklarasi variabel juga dapat diberikan nilai awal, misalnya dalam bentuk tipe data nama variabel sama dengan nilai awal. Contohnya kemarin bakso, poin ya. Poin nilai awalnya 0 gitu ya.
Variabel dengan tipe yang sama dapat dideklarasikan secara ringkas seperti tipe data nama variabel 2. Tipe data yang sama contohnya apa ya? Numerik, nama, alamat. Tipe datanya apa? Short ya, short nama, alamat gitu ya. Orang usah short nama terus short alamat, tidak usah satu gitu ya. Beberapa contoh untuk mendeklarasikan variabel dapat dilihat pada tabel 7,4. Ini tabelnya, in total harga. In total harga. Deklarasinya gimana? In total harga. Deklarasi dengan nilai awal. In total harga sama dengan 150.000. Ini kalau ada nilai awalnya. Short usia. Short usia. Identifiernya usia. Deklarasi kalau ingin dimasukkan bahasa programan, kasih tipe data lalu spasi nama variabelnya. Short usia. Kalau dikasih nilai awal short usia 29. Gue apa? Barangkali gue ini pemilu bukan 29 ya, 17 ya. Short usia. Atau apa gaji atau masa kerja. Masa kerja lebih dari 29 ada tambah bonus 100.000 ya, kali nambahi ya. Di atas 29 tahun masa kerja terus tambah 1 tahun tambah 100.000. Long, jumlah atom. Long contohnya jumlah atom, long jumlah atom 9 berapa gitu ya. Jumlah atom ada berapa? Saya tidak hafal ya, bahasa kimia. Fluid jarak 2,28. Double galat 0,000. Galat itu apa sih? Ini kan bahasa alih bahasa. Galat itu apa? Galat itu alih bahasa soal bahasa Inggris. Berarti bahasa Indonesia malah bingung ya. Galat, double galat 0,0001234. Char karakter huruf, char huruf bisa dikasih nilai awal A. Deklarasi secara ringkas misalnya dapat dilakukan seperti berikut. In panjang sama dengan 1, lebar sama dengan 2, luas, space. Kenapa luas? Panjang pasti 1, lebar pasti 2, luas nanti bisa dikali. Itu ya. Fluid alas, sisi volume. Karena alas sisi volume itu terkadang pecahan, gitu kan? Maka dipakai fluid. Tempat deklarasi variabel akan berpengaruh pada penggunaan variabel tersebut. Apabila deklarasi variabel dilakukan di dalam sebuah fungsi, variabel tersebut hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel seperti ini disebut variabel lokal. Apabila deklarasi dilakukan di luar fungsi, variabel tersebut akan dapat diakses di bagian program manapun. Variabel ini disebut variabel global. Paham? Nah, kalian sebuah fungsi mencari akar kuadrat, ya. Akar kuadrat variabel A. Ini variabel lokal. Sebelahnya kalian buat program juga, fungsi mencari eksponen atau mencari KPK itu apa? Komponen persekutuan terkecil itu ya. Nah, itu menggunakan apa? B. A ini tidak bisa diakses di B sini. Kalau variabel lokal, kalau ingin dibuat variabel global ke bahasan selanjutnya, ya. Konstanta. Sudah 33 menit ini, sampai 45 menit ya. Berbeda dengan variabel yang nilainya dapat berubah, konstanta tidak dapat diubah saat dideklarasikan. Nilai dari konstanta diberikan dan tidak dapat diubah kembali. Apabila kalian memaksa mengubah konstanta, kompilator akan memberikan pesan pada kalian. Penggunaan konstanta yang lazim ialah untuk menyimpan nilai konstanta seperti pi, rho, dan konstanta lainnya yang lazim digunakan. Pi. Masih ingat? Apa jari-jari ya, lingkaran apa luas lingkaran pi r kuadrat gitu kan. Pi itu enggak ada bahasa pemrograman, harus dideklarasikan sendiri, dibuat variabel sendiri ya. Pi sudah nasional, sudah internasional, pi itu 22/7 bener ya. 3,14 atau 22/7 itu tidak bakal dirubah. Begitu juga dengan rho.
Row berapa? Nah, saya udah enggak tahu ya. Ini mencari apa? Ini coba cari di internet dewi ya, googling ya. Perlu saya tunggu? Enggak, oke, saya lanjut. Constanta dapat dideklarasikan seperti variabel dengan menambahkan kata kunci const di depan type data. Nilai awal harus langsung diberikan pada saat deklarasi. Misalnya deklarasi konstanta pi dapat dilakukan sebagai berikut. Const float pi 3,14. Itu ya. Membaca dan menulis. Untuk dapat membantu manusia, program harus dilengkapi dengan kemampuan berkomunikasi. Ada banyak cara untuk berkomunikasi lewat antarmuka atau user interface. Antarmuka pengguna. Bahasa Inggrisnya user interface, saya paham. Antarmuka pengguna rada bingung, rada mikir, ini dari bahasa Inggris. Tetapi bentuk komunikasi dasar yang perlu kalian kuasai komunikasi lewat command line interface atau CLI. CLI, kalian dapat berkomunikasi dengan sebuah program menggunakan teks. Dan program pun akan merespon kalian dengan menggunakan teks. Dengan kata lain, interaksi menggunakan CLI sangat bergantung pada kemampuan program untuk membaca data yang diberikan oleh pengguna dan menuliskan hasil pekerjaan. Agar dapat membaca dan menulis, program yang kalian buat perlu menggunakan header stdoh. Ada headernya kan? Ini stdoh, ini loh ya. Yang memuat fungsi masukan keluaran standar menggunakan CLI. Jadi ini orang boleh stdoh tidak standar CLI. Dua fungsi utama yang dapat digunakan ialah scanf untuk membaca dan printf untuk menulis. Membaca apa? Kalian barangkali membuat program masukan, maka butuh scanf ya. Keluaran output ya. Kalian terkadang mengetik thread, keluaran akan muncul di situ. Oh ini ya, pada program baca tulis berikut kalian memerintahkan komputer untuk membaca satu bilangan dan menuliskan kembali. Saya kopas, saya kirim, dan kalian praktek gitu ya. Ini setelah saya copy ya, saya copy taruh di compiler. Saya run kok error. Kenapa error? Salahnya di mana? Printf. Oh ini ada titik ini ya. Ada titiknya ada. Oh, koma jadi titik, makanya error ya. Nek kopas ngono iku ya. Loh, ndak ya, ada ya. D titik N koma bener ya. Yang salah ini loh ya, yang salah kelihatan kuning ini loh, command valid timeout 7 itu apa baris ke-7, 0 lupa mau 6 tuh. Ini salah. Salahnya di mana? Kita identifikasi. D benar. $, D benar. N bilangan, printf. Coba jalankan lagi. Ini kalau mau di rename ya. C-nya jangan dihilangin. Apa ini? Latih 2 ya. Latih 2. Oke. Coba kita run lagi. Yang salah ada di yang salah ada di baris ke-7. Kenapa? Timeout latih 2, command file printf salah. Kenapa printf salah? Coba saya cek lagi. Kurang ke kanan. Coba ya. In main ke kanan ya, kasih spasi coba. Benar. Coba return 0 benar. Terus kurung siku, kurung kurawal tutup benar. Coba stdoh benar. Run. Enggak. Dilihat dari errornya bukan karena itu. Sekarang return yang salah. Yang halaman 8. Masih salah yang baris ke-7. Ini salah ya.
Kenapa salah? Kita cari bersama. Ternyata bisa ya. Ternyata titik ini bisa, cuma ini harus diisi. Istilahnya masukan, ya. 2 run. 2 yang dinilai 2, 3 run. 3. Nek aku run. Nah, kok iso? Nah, silakan dianalisa.